Halo, selamat malam. Saya akan melaksanakan atau menjawab ujian akhir semester untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan presentasi komunikasi dat- komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama adalah judul presentasi saya sudah di yang sudah ditetapkan oleh dosen adalah presentasi tentang hasil proyek komunikasi data dan jaringan komputer. Adalah hasil proyek komunikasi data dan jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amrullah. Mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer Universitas Siber Asia kelas SI 301, Prodi S1 PJJ Sistem Informasi. NIM 230101010102. Dosen Bapak Insinyur Medriavin Silalahi, AMD, ST, MT, IPM, APEC, Eng. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan hasil proyek komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama ya adalah pendahuluan. Latar belakang adalah kebutuhan akan jaringan yang stabil dan aman semakin meningkat, sehingga membuat pekerjaan akan semakin mudah dan lancar. Tujuan proyek: membangun jaringan yang efisien, aman, dan mudah dikelola. Kita mempunyai nilai yang tinggi. Ruang lingkup termasuk implementasi jaringan lokal atau LAN, konfigurasi perangkat jaringan, serta pengujian keamanan. Baiklah, selanjutnya adalah perencanaan dan desain jaringan, antara lain topologi jaringan dengan menggunakan topologi star untuk koneksi yang lebih stabil. Yang itu tadi untuk poin yang pertama, perencanaan dan desain jaringan. Poin yang kedua adalah perangkat keras, yaitu router, Cisco, switch, layer 3, access point, kabel UTV, Cat6. Dan terakhir, untuk poin yang ketiga adalah protokol yang diterapkan. Di sini protokol yang diterapkan yaitu TCP atau IP, terus DHCP, terus
VLAN, terus VPN untuk keamanan jaringan. Selanjutnya implementasi dan konfigurasi adalah terbagi menjadi 3 poin, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu instalasi jaringan. Poin pertama tuh, instalasi jaringan. Penempatan perangkap instalasi jaringan harus sesuai perangkat dan pengkabelan sesuai standar yang berlaku agar menciptakan keamanan dan kenyamanan, sehingga di setiap instalasi jaringan itu penempatan kabelnya itu sangat aman dari hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan di instalasi jaringannya. Contoh penempatan kabelnya di atas plafon, di dalam dinding kantor, semen, biar aman, atau di atas plafon tersusun dengan struktural. Poin yang kedua adalah konfigurasi router dan switch, yaitu IP addressing atau alamat IP-nya. Selanjutnya VLAN. Selanjutnya routing. Selanjutnya firewall. Poin yang 3, pengujian konektivitas, pengecekan penggunaan ping, terus track dan bandwidth test. Selanjutnya untuk keamanan dan pemeliharaan. Di sini kita akan berbicara tentang keamanan dulu. Langkah keamanan antara lain enkripsi data. Selanjutnya firewall. Selanjutnya IDS atau IPS untuk mendeteksi ancaman yang terjadi di jaringan-jaringan yang ada di sekeliling kita. Itu untuk poin yang pertama, untuk langkah keamanan. Poin yang kedua, untuk keamanan dan pemeliharaan, monitoring jaringan. Monitoring jaringan ini menggunakan WireSec dan PRTG, network monitor. Dan poin yang terakhir adalah
pemeliharaan berkala, seperti update firmware, backup konfigurasi, pengecekan performa, pengecekan kecepatan, dan sinyal-sinyal yang ada di lokasi. Yang selanjutnya, hasil dan evaluasi. Hasil performa jaringan stabil dengan latensi rendah dan throughput tinggi. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, hambatan yang dihadapi, gangguan koneksi awal karena konflik IP, terus berhasil diatasi dan subnetting. Poin yang ketiga, feedback penggunaan. Pengguna merasa koneksi lebih cepat dan aman. Dan juga stabil. Ya, kalau feedback atau penggunaannya koneksinya kita merasa lebih cepat, aman, itu kita akan menghemat waktu dan kita juga mengerjakan sesuatu akan menjadi lebih efisien, tidak menunggu loading begitu kan. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi jaringan. Poin yang pertama saya simpulkan, yaitu jaringan telah berhasil diterapkan dengan hasil yang memuaskan dengan koneksi jaringan yang stabil dan aman. Itu untuk kesimpulan poin yang pertama. Selain itu juga menjadikan aktivitas kita menjadi lebih cepat, lebih ringkas, lebih efisien. Dikarenakan mendapatkan jaringan dan koneksi yang cepat, stabil dan aman. Untuk poin yang kedua, manfaatnya antara lain, koneksi menjadi lebih stabil, pengelolaan menjadi lebih mudah, dan keamanan lebih terjamin, atau keamanan lebih terjamin dari para hack yang ada di Indonesia ini. Itu manfaat dari komunikasi, data dan jaringan. Manfaatnya. Terus poin yang ketiga, untuk proyeksi komunikasi data dan jaringan komputer. Poin yang ketiga dari kesimpulan dan rekomendasi, antara lain perlu ditambahkan redundansi jaringan dan
monitoring berbasis AI untuk deteksi dini gangguan. Ya, mungkin itu saja presentasi proyek si komunikasi data dan jaringan komputer dari saya. Lebih dan kurang untuknya saya mohon maaf. Presentasi ini disusun oleh Amrullah, kelas SI 301 NIM 230101010102 di tanggal 27 Februari 2025. Sekian, terima kasih. Salam untuk semuanya.